Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan atau pada video yang kedua ini dalam mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, kita akan membahas mengenai visi masa depan ya. Tetap konsisten dengan menggunakan buku Tittenberg and Lewis ya. Di halaman pertama buku saya terkejut ya, mereka mengutip eh tulisan Dante. Dante itu adalah seorang filosof, seorang pemikir, seorang ya sastrawan ya yang hidup pada tahun 1300 ya. Pada tahun 1300 itu negara Irak itu menjadi negara adidaya ya, kalau sekarang tuh ya Amerikanya lah gitu ya. Rajanya adalah Raja Harun al-Rasyid dan menteri ekonominya adalah Abu Yusuf yang menulis buku tahun 1300 itu berjudul Al-Kharaj atau tentang pajak. Nah, kutipannya begini ya. Jadi ini Dante itu ya, penulisnya itu ada di dalam paragraf itu ya. Jadi Dante itu eh, saya langsung to the point aja. Jadi dia melihat ya sekelompok evil agents ya. Sekelompok evil agent itu berarti apa ya? Ya bisa dikatakan setan gitu ya, bisa dikatakan eh, paranormal lah ya, paranormal paranormal atau kalau dalam Islam itu adalah jin ya. Jin yang suka mengorek-ngorek ya informasi ya, informasi mengenai masa mendatang itu. Oleh karena itu tidak aneh kalau ada klaim bahwa paranormal itu berinteraksi dengan makhluk halus itu ya untuk memprediksi atau untuk jualan informasi nasib orang nanti ke depannya gimana kan gitu. Nah, itu karena evil agent itu ya, kita sebut saja evil agent itu endeavor. Jadi coba mengorek-ngorek, to pray itu mengorek-ngorek. Kalau to pray itu berdoa ya. Ini nggak ada A-nya. Ngorek-ngorek masa depan ya. To the Almighty One. Jadi mengorek-ngorek informasi dari Yang Maha Kuasa atau dari Tuhan. Nah, kemudian and now their faces ya, wajahnya itu kesakitan, painfully kesakitan. Karena twisted the contrary, jadi dipelintir kepalanya ke belakang gitu, contrary ya, sehingga mereka nggak bisa ngelihat ke depan. Kemudian they are forced to walk backward, kemudian mereka jalan ke belakang. Artinya dari petikan ini begini, kata Tuhan itu ya, lu mau ngorek-ngorek informasi dariku ya, lihatlah sejarahmu ya, lihatlah sejarah manusia, lihatlah sejarah bumi ya secara keseluruhan. Kalau ingin mengorek informasi tentang masa mendatang, pelajarilah sejarah alam semesta ini. Nah, itu makna yang saya artikan dari kutipan Tittenberg dan Lewis dari Dante Alighieri, orang Italia itu ya. Nah, ini penting ya, saya menjadi bertanya-tanya juga. Tittenberg seorang ilmuwan, seorang ekonom, kenapa mengutip paragraf yang seolah-olah itu sebuah novel ya, sebuah imajinasi. Ini kan mengusik pertanyaan kita ya sebagai calon sarjana ekonomi. Kenapa ya sesuatu yang sifatnya ilmiah malah mengutip sesuatu yang sifatnya imajinatif? Akankah nantinya Tittenberg dan Lewis itu menghasilkan informasi yang imajinatif? Nah, ini yang perlu kita klarifikasi di awal ya. Jadi langkah pertama adalah kita memahami apa itu teori ya. Teori yang saya screenshot di chatting WhatsApp group hari Senin pagi tadi ya. Itu menerangkan ya definisi dari Henderson and Kwon dari buku mikroekonomi ya. Pembelajaran ekonomi itu harus tahu itu namanya Henderson and Kwon. Mereka menyajikan definisi teori itu adalah ya alat, tools
untuk mengeksplanasi, untuk menjelaskan, untuk memprediksi ya suatu keadaan. Tentu saja dalam hal ini adalah keadaan ekonomi. Jadi to explain and to predict. Ya. Alatnya apa? Ya, alatnya itu ada 3 elemen, yaitu data, ya, variabel dan asumsi. Saya berikan contoh saja, ya. Saya punya pendapatan sehari sebesar 1 miliar rupiah. Nah, 1 miliar rupiah itu adalah data pendapatan saya. Nah, kemudian pendapatan itu disimbolkan dengan Y. Nah, Y itu adalah variabel. Jadi kalau Y sama dengan 1 miliar, Y-nya itu ada variabel. 1 miliar itu adalah data pendapatannya sebesar 1 miliar. Nah, asumsi itu adalah anggapan. Anggapan itu sifatnya perkiraan. Anggapan itu sifatnya imajinatif. Jadi definisi teori sendiri di dalamnya itu ada unsur imajinatif. Nah, sehingga kalau dikatakan penjelasan teoritis itu tidak ilmiah, ya kita tidak bisa mengkritisi itu. Kenapa? Ya teori itu sendiri juga mengandung asumsi. Jadi kalau dikatakan tidak ilmiah, ya salah alamat gitu. Tapi tidak sekasar itu. Artinya kita sebagai ilmuwan berusaha menghasilkan informasi yang ilmiah. Tapi untuk menghasilkan informasi yang ilmiah itu tidaklah mudah, butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh berpikir secara sehat. Artinya kadar ilmiah itu tidak mungkin 100%, tapi prosedur atau kaidah-kaidahnya kita menggunakan metodologi ilmiah atau scientific methodology. Nah, itu yang biasanya bisa dilakukan oleh para sarjana atau para ilmuwan. Nah, oleh karena itu ya kita jangan aneh kalau misalnya Tittenberg dan Lewis itu mengambil referensi dari sesuatu yang sifatnya imajinatif gitu, sesuatu yang sifatnya bayangan ya. Justru pada akhirnya dengan scientific methodology itu ya, asumsi itulah yang diuji, anggapan-anggapan itulah yang diuji. Jadi sains itu tidak menguji kenyataan ya, tapi menguji asumsi yang kita setting, yang kita tempatkan pada sebuah teori. Jadi kita nggak perlu lagi ngurusin apakah ilmu sosial itu ilmiah atau tidak ya. Memang sifatnya seperti itu. Yang penting kita prosesnya dilakukan dengan prosedur yang ilmiah. Hasilnya tidak mungkin ilmiah 100%. Karena kalau ilmiah 100% urusan keadilan, urusan kemiskinan, urusan kesetaraan, ya urusan efisiensi dari dulu udah selesai gitu ya. Kenapa belum selesai? Ya seiring ilmuwan seperti saya memproduksi ilmu pengetahuan, fenomena terus berubah, masyarakat terus berkembang. Setiap hari lahir jutaan orang, ya. Peradaban manusia berubah-ubah. Jadi ketika mempelajari sejarah yang satu, ya, yang lain sudah berubah. Nah, itu yang tadi kata Dante itu kita pelajari sejarah ya. Kita pelajari sejarah untuk mengenali jejak-jejak Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa dikenali dari data historis yang kita pelajari gitu loh. Nah, itu pun aja begitu aja kita udah cukup ya, udah beruntung gitu ya gitu. Dan itu susah banget. Nah, oleh karena itu kalau saya lahir dari Jawa Barat, dari Ciamis ya, sejak kecil itu dikenalkan dengan slogan hirup hurip dina hurup ya. Hirup itu hidup, hurip itu bahagia, dina itu dalam, hurup itu adalah alam semesta. Jadi ABCD yang ada di keyboard kita, ada yang ada di handphone kita itu bukan huruf ya. Itu aksara. Jadi semacam ABCD itu aksara. Hana caraka data sawala pada jayana mangga batanga itu adalah aksara. Ya, aksara hana caraka Jawa kuno ya. Kemudian kaganga cajanya tadana pabama yaralawasha itu aksara-aksara dalam Sunda baku. Nah, kalau huruf itu alam semesta. Contoh misalnya depan rumah saya banyak nyamuk dan lalat ya.
banyak nyamuk dan lalat. Nah, itu adalah huruf, yaitu ada kalimat dari alam semesta bahwa selokan saya tersumbat sehingga airnya mampet. Karena airnya mampet, ya apa namanya, nyamuk berkembang biak di situ. Karena sampah numpuk di depan rumah saya, maka lalat ada di situ. Jadi kehadiran lalat dan nyamuk di depan rumah saya itu adalah huruf bahwa saya harus segera membersihkan selokan depan rumah yang mampet. Adapun yang tetangga kiri kanan ikut mampet juga, artinya nyamuk itu ya memberikan informasi bahwa saya dan seluruh RT di sini, ya seluruh warga RT di sini harus kerja bakti, harus gotong royong membersihkan apa namanya, drainase atau sungai kecil, apa namanya, ya sungai kecil di depan rumah kita. Kan itu maknanya. Lalat, kenapa ada lalat? Ya, karena saya tidak tertib di dalam membuang sampah, ya gitu. Oleh karena itu supaya lalatnya nggak ada, ya saya harus tertib di dalam membuang sampah, nggak boleh sembarangan tempat ya, dibungkus dulu. Nanti kalau sudah ada truk yang menjemput sampah baru kita apa namanya, baru kita berikan gitu. Nah, tentu kalau sudah bayar iuran dulu kan. Jadi artinya huruf itu memberikan sistem perilaku kepada diri kita ya. Jadi modal kita ini, kita sebagai orang Indonesia untuk memahami bagaimana cara kerja alam semesta itu sebetulnya sudah diwariskan dari leluhur-leluhur kita. Jadi bukan sesuatu yang kontradiktif dengan sains yang kita pelajari, termasuk ekonomi sumber daya alam dan manusia. Nah, huruf itu kalau di dalam Islam ya disebut dengan sunatullah ya. Sunatullah, ayat-ayat Allah itu ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Ayat kauniyah itu yang tertulis di dalam Al-Qur'an ya dari Rasulullah. Ayat kauliyah yang kemudian jadi kuliah seperti ini kan kuliah. Yaitu adalah alam semesta ya yang harus kita baca. Jadi kita harus tahu nih, lalat dan nyamuk fungsinya bukan untuk dimakan. Kalau daging ayam fungsinya untuk dimakan, tapi lalat dan nyamuk itu adalah memberikan manfaat informasi ya. Karena tubuh manusia ini kan ada jiwa, otak ya, pikiran, kemudian ada raga, badan nih yang butuh makan, sama spiritual, ruh. Nah, itu yang harus kita penuhi kebutuhannya setiap hari kan gitu. Jadi Allah menciptakan makhluk yang ada dalam alam semesta ini tanpa, atau semuanya diciptakan dengan manfaat ya. Karena kita kadang-kadang kita tidak mengerti karena terlalu fokus pada kebutuhan raga ya, tapi kebutuhan pikiran dan spiritual tidak. Padahal kehadiran nyamuk dan lalat itu adalah memberikan informasi kalau tempat itu kotor dan memberikan perintah apa yang harus dilakukan supaya kalau sudah bersih itu kan nyamuk sama lalat tidak akan ada di depan rumah kita. Oke. Nah, next. Ada dua tantangan ya di masa mendatang. Yang pertama adalah perubahan iklim ya, perubahan iklim. Perubahan iklim itu beda dengan cuaca ya. Perubahan iklim itu begini. Nah, kita kan hidup itu karena ada matahari ya. Matahari itu menyinari bumi yang menimbulkan panas. Energi matahari itu ya membuat kehidupan ya. Daun melakukan fotosintesis ya. Setelah melakukan fotosintesis, daun itu tumbuh hidup. Ada kangkung, ada bayam, ada burungkol, bahkan ada ayam, ada sapi. Ya mereka tumbuh karena ada energi matahari, karena ada proses kalau tumbuhan fotosintesis, kalau manusia proses pembakaran ya. Nah, sampai dengan kita menggunakan motor, menggunakan mobil, ya menggunakan produk dari pabrik segala macam. Nah, itu kan menghasilkan energi semua ya. Nah, energi itu kemudian balik lagi ke dalam alam semesta ya, berupa karbon dioksida terbang ke atas, tapi di atas itu kan ada atmosfer. Nah, sehingga tertahan ya pada lapisan atas bumi. Nah, karbon dioksida yang berakumulasi atau tertahan di bawah atmosfer itulah yang akan menimbulkan greenhouse
efek rumah kaca. Jadi kalau kita ada di dalam rumah kaca itu kan panas ya. Jadi nanti panasnya itu akan kembali lagi ke bumi dan perubahan cuaca dan iklimnya double. Satu karena matahari, kedua karena greenhouse effect. Nah, nah itu adalah tantangan yang pertama di masa mendatang. Nah, kemudian ini ada hasil temuan juga yang ditampilkan oleh Tittenberg and Lewis ya. Jadi sejak revolusi industri itu masuki awal abad ke 18 ya di Eropa, Prancis. Ditemukannya mesin uap ya. Kemudian semua pekerjaan itu dilakukan dengan mesin ya. Nah, enhancing the heat trapping, jadi meningkatkan jebakan panas terhadap atmosfer bumi. Nah, ini diteliti dari US Global Change Research Program, jadi program penelitian perubahan global ya. Tahun 2014, 6 tahun yang lalu ya. Nah, ini temuannya adalah evidence from the top of the atmosphere, jadi temuan dari atap atmosfer ya, dari puncak atmosfer sampai dengan kedalaman samudra, depth of the oceans ya, collected by scientists yang terkumpul dari ilmuwan-ilmuwan, terkumpul dari insinyur-insinyur dari seluruh dunia, menghasilkan informasi yang tidak ambigu lagi, tidak bertolak belakang, semuanya temuannya sama ya. Temuannya apa? The planet is warming. Planet bumi ini memanas ya. And over the last half century, dan selama setengah abad ya, pemanasan ini has been driven primarily by human activity. Pemanasan ini timbul karena kegiatan manusia ya. Jadi bukan karena gajah, bukan karena gorila. Ternyata hasil penelitian pemanasan bumi itu karena ada kegiatan manusia. Karena ada alien ini kan. Ya khususnya didominasi oleh pembakaran bahan bakar fosil ya, seperti minyak bumi itu. Nah, itu temuan mereka. Nah, kemudian terkait dengan perubahan iklim itu ya, will require, akan membutuhkan koordinasi internasional. Jadi wayahna ya, sekarang udah masa mendatang ya, pimpinan-pimpinan negara itu harus kerjasama bagaimana menghadapi perubahan iklim ke depan ya. Nah, itulah tantangan yang signifikan, tantangan yang sangat berarti, karena manusia tidak bisa hidup kalau iklimnya semakin panas ya, tidak bisa hidup itu ya. Ya, tantangan yang signifikan bagi sistem dunia ya, di mana kita ini hidup. Next, tantangan yang kedua adalah aksesibilitas terhadap sumber daya air. Yang dimaksud sumber daya air adalah air segar. Jadi bukan sembarangan air yang ada di depan mata kita ya, air yang diselokan, air dalam kaleng, bukan. Fresh water resources. Nah, itu ini pertemuan dari United Nation itu bangsa-bangsa, United itu persatuan, jadi persatuan bangsa-bangsa ya. Jadi sekitar 40% penduduk dunia itu hidup di area yang stres ya, stres air. Berada di lahan yang ketersediaan air segarnya itu sedikit ya. Jadi 40% penduduk dunia itu hidup di situ ya, yang kekurangan sumber daya air segar. Nah, bahkan PBB memprediksi tahun 2025 itu diestimasi sekitar 2/3 penduduk dunia itu ya, atau sekitar 5,5 miliar orang, billion itu miliar, 5,5 miliar orang itu akan hidup di moderate ya, and high water stress, akan hidup di daerah yang air segarnya itu langka. Kita kan butuh air ya. Kalau kita minum bukan air segar kan menjadi nggak sehat. Tidak sehat ya sakit. Ya, mempengaruhi kualitas dan kelangsungan hidup manusia. Itu dua tantangan di masa mendatang ya. Nah, bagaimana menghadapi tantangan itu, meeting the challenges ya? Karena generasi mendatang itu anak saya, cucu saya, ya buyut-buyut saya nanti
Mereka kan nggak bisa ngomong. Ya iyalah, bayi saya belum bisa ngomong. Ya, potensi anak yang ada di dalam tubuhmu juga belum bisa ngomong ya. Ya, maka generasi kita lah, the current generation ya, yang harus ngomong untuk mereka. Jadi generasi mendatang itu harus diafirmasi. Kenapa sih Pak harus diafirmasi? Kan ada dua tantangan tadi ke depan itu, cuaca makin panas, iklim makin panas, ya iklim akan berubah. Kemudian aksesibilitas terhadap air segar juga akan makin sulit gitu. Oleh karena itu mereka ya generasi mendatang itu harus kita bela, harus kita afirmasi istilahnya ya. Nah, dengan cara apa? Nah, ini kita pelan-pelan sampai lari ke peranan ilmu ekonomi ya. Kebijakan saat ini atau current policies must incorporate harus mempertimbangkan kewajiban kita untuk generasi mendatang. Gimana pun sulit dan nggak sempurnanya tetaplah kita harus bisa mempertimbangkan kewajiban kita untuk generasi mendatang. Pemerintah setiap rencana-rencana pembangunannya harus memikirkan bagaimana menyisakan sumber daya dan lingkungan yang berkualitas untuk generasi mendatang. Para pengusaha yang ingin mengembangkan investasinya, yang ingin mengembangkan usahanya, harus juga memikirkan supaya penggunaan sumber dayanya itu ya tetap memberikan kualitas yang bagus untuk generasi mendatang, tidak merusak alam, ya, tidak menimbulkan polusi yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan asimilasinya gitu. Itu semua pelaku ekonomi harus punya kewajiban itu ya. Nah, kemudian itu dari sisi pemerintah dan pelaku ekonomi. Kemudian perlu juga ada kerjasama internasional atau international cooperation. Jadi kalau sekarang kita masih menyaksikan beberapa negara masih perang gitu ya, menggunakan senjata, menggunakan bom, itu kan mengkhawatirkan sekali. Tantangan kita sekarang ke depan adalah bagaimana menghadapi perubahan iklim dan bagaimana ya mengantisipasi kekurangan sumber daya air itu ke depan. Jadi ini harus kerjasama ya antar negara. Gak boleh lagi kita berperang lah, sudah kita sadar lah bahwa bumi ini teh segini-gininya gitu, dan itu diberikan amanah kepada kita semua. Yuk, mari kita kerjasama bagaimana mengelola laut, bagaimana mengelola hutan gitu ya. Kalau hutan di Kalimantan terus dieksploitasi, dampaknya juga penghasil oksigen, pulau penghasil oksigen itu semakin lemah, dampaknya bagi dunia juga gitu ya. Nah, kemudian karena kita orang ekonomi, kita fokus pada sistem pasar. Nah, sistem pasar itu adalah sistem yang resilient. Resilient itu lentur. Resilient itu kenyal seperti bola gitu ya. Bola karet tuh kalau dilempar ke dinding mantul lagi. Artinya apa? Ya, sistem pasar itu bisa merespon semua tantangan. Nah, ini potensi daripada sistem pasar yang perlu kita pelajari dalam ekonomi sumber daya alam, bagaimana ya supaya sistem pasar itu bisa merespon tantangan tadi ya, perubahan iklim dan kekurangan sumber daya air ya. Karena sistem pasar juga mempromosikan inovasi, temuan-temuan ya yang dapat memperluas broaden menu pilihan-pilihan di masa mendatang. Nah, ini concern bagi kita pembelajar ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, kemudian kita juga memahami ya bahwa insentif pasar itu ya ada sisi tidak sempurnanya juga karena tidak bisa mempromosikan hasil yang berkelanjutan ya. Faktanya begitu. Ya, kalau misalnya sistem pasar memang sudah sempurna, ya berarti tidak ada persoalan kebanjiran di Jakarta, tidak ada persoalan penggundulan hutan yang menimbulkan iklimnya jadi makin panas. Tidak akan menimbulkan kelangkaan sumber daya flora dan fauna ya. Ya, faktanya masih seperti itu. Oleh karena itu Tittenberg menulis ya, sistem pasar juga tidak melulu memberikan hasil yang positif, tapi juga ada sisi negatif. Nah, ini yang kita pikirin. Ya, ini yang kita pikirkan. Nah, kemudian kita juga coba pahami bagaimana masyarakat merespon dua tantangan tadi ya. Nah, ada logika dulu yang perlu kita pahami, ada positif feedback loops, ya, ada negatif feedback loop. Nah, maksudnya positif di sini bukan dari aspek moral ya. Oh, ini perilakunya positif, itu perilakunya negatif, bukan. Tapi dari relationship-nya, dari hubungannya. Nah, seperti ini nih contohnya ya.
Ada si cewek, ada si cowok. Ah, ini saling memberikan semangat nih. Kata si cewek, ah cumungud, gitu. Kata si cowoknya, ah siap, kamu juga neng ya cumungud gitu. Itu kan itu contoh dari positif feedback loop. Nah, tapi kalau yang bawahnya ini ya, nah ini negatif feedback loop. Ada yang nangis, ada yang sedih ya di apa disemangati gitu loh. Nah, sistem pasar itu ya harus punya negatif feedback loop. Jadi kalau di satu sisi alam itu rusak, nah sistem pasar itu bisa mengurangi kerusakan alam itu. Ya, misalnya contoh gini nih. Indonesia itu eh, eksportir minyak bumi ya dari dulu tuh ya sampai dengan 2010 gitu. Sekarang sudah tidak ekspor lagi. Sudah tidak ekspor lagi. Bahkan sekarang untuk memperoleh bensin yang premium itu susah, kita pertali terus kan. Artinya harga bahan bakar sudah semakin mahal. Maka bermunculanlah ya seperti misalnya Deddy Corbuzier pakai mobil bertenaga listrik. Kan itu inovasi itu dari penggunaan bahan bakar fosil ke listrik kan gitu. Nah, itu sistem contoh negatif feedback loop dari sistem pasar gitu ya. Nah, kata teman saya ini ya, kakek-kakek ini eh jadi kelembagaan ekonomi dan politik kita itu ya harus bisa mengantisipasi atau membatasi munculnya masalah lingkungan dan itu akan menjadi fokus analisis kita. Nah, oleh karena itu spesifikasi ilmu ekonomi politiknya kan kita pisahin ya di mata kuliah lain. Jadi kalau ada hubungan antara ekonomi politik dan kelembagaan dengan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, ya memang sudah ada keterangannya di sini gitu. Nah, gimana sih peranan ilmu ekonomi itu sendiri dalam menghadapi persoalan ekonomi, dalam menghadapi persoalan lingkungan tadi gitu ya. Nah, eh, poin penting dari sini adalah kita memahami ya bagaimana peranan ilmu ekonomi ya. Nah, economic analysis itu ya teori ekonomi ya. Teori ekonomi menyajikan seperangkat alat for anyone untuk siapapun yang tertarik untuk memahami dan atau memodifikasi perilaku manusia, khususnya yang menghadapi persoalan kelangkaan ya. Dalam beberapa kasus, berarti ini hasil pengalaman daripada Tittenberg and Lewis ya. Analisis ini ya, point out memunculkan sumber daripada apa namanya atau faktor-faktor kenapa sistem pasar itu resilience, kenyal atau lentur. Dan itu merupakan bagian melekat di dalam negatif feedback loop ya. Kemudian temuan-temuan lainnya analisis ekonomi atau teori ekonomi itu menjadi dasar untuk mengidentifikasi, untuk mengenali ya, identifikasi itu untuk mengenali circumstances ya, keadaan-keadaan di mana pasar itu bisa gagal. Nah, ini ada dua ya market fail nih, dan itu akan kita pelajari pada pertemuan ketiga itu. Kenapa pasar bisa gagal? Nah, kemudian juga bisa mengklarifikasi, menjelaskan bagaimana dan mengapa ya. Specific set of circumstances support degradation. Menjelaskan juga faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan degradasi atau penurunan kualitas lingkungan. This understanding can then be used, kedua pemahaman tadi itu dapat digunakan sebagai dasar untuk mendesain insentif baru. Insentif itu adalah sesuatu yang bisa mengubah perilaku manusia. Supaya insentif baru itu bisa menciptakan harmonisasi hubungan antara ekonomi dan lingkungan ya. Oke, saya kira demikian untuk pertemuan kedua ya. Selamat belajar, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.